sore semuanya. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa lah ya. Kalau Mas Mal sendiri gimana kabarnya? Tentunya luar biasa Mas, karena kita di dalam Tuhan. Pasti dong ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi corona kayak gini, tapi kita masih bisa diizinkan untuk ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu pasti merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa buat kita ya. Benar. Sebelum memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, pada sore hari ini kami sangat mengucap syukur atas semua berkat dan hadirat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kaum muda remaja Hosanna Youth Family ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus gagal mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak muliakan namanya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus gagal mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. dalam pelukmu.
kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam langit-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau ada dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, ya Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Yesus anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kasih Tuhan, ya Yesus, kasih Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapa yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau memberkati setiap hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran itu ya Bapa, semoga bisa disampaikan dengan baik dan semoga kami bisa menerima itu semua Yesus dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat sore rekan-rekan kaum muda yang saat ini sedang ada di dalam situasi, kondisi yang mungkin tidak semua kita mengharapkannya, tapi kita tetap bersyukur kita bisa punya waktu untuk bersama-sama bersekutu sekalipun batas online. Nah, kita berharap bahwa ada sesuatu yang bisa kita peroleh melalui kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari satu bagian firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkannya, merenungkannya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Rekan-rekan kaum muda yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan pada sore hari ini saya beri satu tema yang mungkin kita ada yang tahu artinya, ada yang enggak. Tapi tema ini menarik, kenapa? Karena ini memunculkan sesuatu yang bisa menolong kita untuk menyadari tentang kondisi diri kita yang amat sangat cepat terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Temanya adalah amati geni atau matikanlah sesuatu yang ada di dalam dirimu. Tujuan dari tema ini adalah untuk mengajak kita arti mematikan hawa nafsu duniawi ketika kita menjadi milik Kristus. Tujuan yang keduanya adalah supaya kita tahu bagaimana cara kita mematikan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, kalau kita boleh berpikir bersama-sama, hari-hari ini yang disebut hawa nafsu itu dalam banyak hal. Alkitab sendiri mengatakan bahwa hawa nafsu itu adalah tentang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan dan penyembahan berhala. Dalam dunia kita yang sekarang ini ada, hawa nafsu itu hampir sama, tetapi dalam banyak hal kita bisa melihat orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, dan sebagainya. Coba kita cek, berapa banyak orang-orang yang sekarang ini aktif dan ada di dunia medsos, menggunakan Facebook, Instagram, pengen dapat follower, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang rela untuk mengikuti idola-idola mereka dan menciptakan sesuatu yang baru, tanpa memikirkan apa yang akan menjadi akibat dari apa yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, kaum muda, orang-orang di zaman sekarang ini hanya diajak untuk berpikir dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Yang sepanjang itu menjadi kepentingan saya akan terus mengusahakannya tanpa mempedulikan orang lain di sekitar saya. Tanpa kita sadari, pandemi yang sedang terjadi saat ini sedang mengajak kita untuk hanya memikirkan diri sendiri. Itu sebabnya banyak orang-orang yang melakukan panic buying. Panic buying itu mereka lakukan karena mereka memikirkan supaya saya selamat, supaya saya aman, supaya saya terhindar dari segala sesuatunya, saya akan membeli sebanyak mungkin tanpa memikirkan apa yang orang lain butuhkan. Coba saja kita lihat sekarang, sekalipun ada banyak orang-orang yang membagi-bagikan, tidak semuanya sih ya, tapi ketika mereka membagi-bagikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, lalu kemudian difoto, lalu kemudian disebarkan dimanapun, sebenarnya apa yang mereka inginkan? Mereka ingin semua orang tahu bahwa saya melakukan sebuah kebaikan untuk orang lain. Nah, bagaimana kaitannya dengan kebenaran firman yang saat ini sedang kita renungkan bersama-sama? Kembali lagi ketika kita harus mematikan nafsu duniawi, keinginan untuk dikenal, keinginan untuk menguasai segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Mematikan hawa nafsu, kita lihat bersama-sama ketika kita ada di dalam Kristus, maka ada 3 hal yang penting yang mempengaruhi kita. Pertama adalah kedagingan, yang kedua adalah faktor dunia, yang ketiga adalah faktor kejahatan dari
si jahat yang terus-menerus berusaha membuat kita jatuh di dalam namanya nafsu duniawi kita, keinginan diri sendiri, keinginan untuk membuat diri kita lebih baik daripada orang lain tanpa memikirkan sesama, apalagi memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Kristus, ketika 3 komponen daging, dunia, dan si jahat iblis mulai bekerja dan membuat kita menjauh dari kasih karunia-Nya, maka kita perlu memahami bahwa segala hawa nafsu duniawi ini bekerja sama dengan kedagingan kita, bekerja sama dengan faktor-faktor yang datang dari apa yang kita lihat di sekitar kita, apa yang orang-orang lain sekarang ini sedang lakukan. Bahkan si jahat mengambil kesempatan begitu banyak untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Rekan-rekan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, saya sendiri mengalami beberapa pendampingan ketika harus mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ketika mereka harus menghadapi hukum yang mendeteksi bahwa sedang terjadi dosa percabulan yang terjadi di antara mereka, suka sama suka, lalu kemudian mereka mengatakan ini karena saya terpengaruh oleh teman saya, terpengaruh oleh dia yang menawarkan segala sesuatu yang baik, dan akhirnya itu justru membawa dia kepada jurang dosa. Dan ketika dosa itu semakin hari semakin berkembang, dia kebingungan apa yang harus dia lakukan dengan situasi seperti itu. Apalagi ketika kemudian berkaitan dengan hukum, dia mengatakan bahwa dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak berarti. Tidakkah kita menyadari bahwa sebenarnya tujuan si jahat, kedagingan dan dunia ini membawa kita jauh pergi dari kasih karunia Tuhan, dan membuat hawa nafsu itu membuat kita semakin hari semakin tidak lagi memikirkan apa yang menjadi kerinduan hati Allah di dalam Kristus. Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca dari awal bahwa kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Maksudnya perkara yang di atas bukan perkara surgawi, tetapi apa yang menjadi kehendak dan keinginan Kristus yang sudah diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan, itulah yang harus kita cari. Bukan kehendak dunia dan keinginan-keinginan daging kita. Ketika dunia, keinginan daging dan si jahat iblis bekerja sama dan membuat kita jauh daripada Tuhan, maka yang harus kita pikirkan kembali adalah, pertama, kita harus terus-menerus mengusahakan. Ketika firman Tuhan mengatakan matikanlah, itu berarti membuat segala hawa nafsu duniawi yang ada di dalam diri kita itu benar-benar dibuat tidak berdaya. Tapi kalau mau dibuat tidak berdaya, maka yang harus kita lakukan adalah hal yang pertama harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya sesekali. Artinya kita harus menyetel keinginan kita, kehendak kita, mengarahkan diri hanya kepada Kristus. Apa yang Kristus kehendaki, segala sesuatu yang benar, yang baik, yang sedap didengar dan sebagainya, itulah yang harus kita lakukan. Bukan apa yang menjadi kehendak keinginan daging karena faktor-faktor yang datang dari dalam diri maupun yang datang di dalam luar diri kita. Jadi, kalau bisa, kerjakanlah terus-menerus untuk hidup di dalam Kristus, rajinlah baca firman Tuhan, bersekutulah bersama, punyalah sahabat doa, dan sebagainya untuk menolong kita terus-menerus mematikan atau membuat tidak berdaya hawa nafsu kedagingan kita. Yang kedua adalah kita harus mau untuk dikoreksi, dikritik. Nah, ini yang agak sulit nih. Kebanyakan orang-orang muda sekarang, gak cuma orang muda sih sebenarnya, tapi kita berbicara dalam sisi kita, orang-orang muda tuh paling males dikritik. Kalau udah dikritik, yang jadinya adalah sakit hati dan kemudian akhirnya mencoba pergi dan berlari, meninggalkan segala sesuatunya, bahkan menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita tidak mau lagi terlibat dalam persekutuan, kita tidak mau lagi mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan melalui khotbah, melalui kakak pembina kita, melalui orang-orang yang juga mencintai Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita malah justru membuat diri kita semakin terpuruk dengan kritik. Sadarkah kita sebenarnya ketika kritik itu menyakitkan, nyelekit dan lain sebagainya buat hati kita, sebenarnya kritik itu sedang berfungsi untuk menolong kita bertumbuh lebih baik. Bagaimana kalau kita membuat kritik itu menjadi sesuatu ke arah yang lebih positif, bukan negatif. Sekalipun kedengarannya di telinga kita tidak mengenakan hati dan pikiran kita. Tapi mari kita lakukan, ketika kita mengubah kritik menjadi sesuatu yang lebih positif, maka kita akan membuat kritik itu menjadi
ukuran atau titik yang membuat kita berbalik dari satu titik yang tidak benar menjadi bagian yang benar. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, teman-teman sekalian, adalah marilah kita berfokus kepada kebangkitan Kristus. Marilah kita membawa diri kita melihat mengapa Kristus harus datang ke dunia ini, mengapa Kristus harus mengalami hal-hal yang tidak Dia inginkan. Kita tahu bahwa di saat-saat dia berdoa di Taman Getsemani, apa yang dia katakan? Allahku, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi Kristus pun tahu bahwa kalau cawan itu dibuat berlalu dari kehidupan Kristus, maka manusia dalam dunia ini tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menikmati kehidupan kekal di dalam kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu, ketika kita mengarahkan diri kepada Kristus, ingatlah bahwa kebangkitannya lebih daripada cukup menolong kita untuk melihat bahwa segala kegagalan kita, di mana keduniawian, kedagingan, dan sejahat iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih karunia-Nya, Dia akan terus membawa kita kembali kepadanya. Oleh sebab itu, berfokus kepada Kristus mengingatkan kita untuk melakukan rajinlah bersaat teduh, rajinlah bergaul dengan Tuhan, dan buatlah dirimu semakin hari semakin mencintai Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita dapatkan kelegaan, kita dapatkan kekuatan. Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, Kristus sendiri loh yang mengatakannya. Seperti demikian, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kupasang enak dan ringan. Dan ini yang menjadi sesuatu yang membuat kita bahwa Kristus sendiri mengajak kepada kita ketika kita lemah, letih, lesu dengan segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia menginginkan kita bangkit untuk datang kepada Dia. Sehingga apa? Dengan kekuatan Kristus, kita sanggup mematikan, membuat tidak berdaya segala hawa nafsu duniawi yang membuat kita hanya memikirkan diri sendiri atau terpuruk dengan setiap kesalahan dan kegagalan kita sehingga kita tidak sanggup lagi bergerak dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat sore hari ini kami anak-anakmu kembali boleh datang kepadamu, berterima kasih, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan renungkan bersama-sama, sekalipun kami sedang berada dalam situasi kondisi yang membuat kami harus beribadah secara online. Kami percaya bahwa situasi ini pun tidak akan menghalangi kasih karunia Allah yang terus-menerus bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama-Mu kami juga memohon pertolongan. Kami tidak hanya menjadi sekedar pendengar yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami diberikan kekuatan daripada Roh Kudus untuk memampukan kami mematikan hawa nafsu duniawi di dalam kehidupan kami dan mengembalikan kami secara sadar bahwa hanya di dalam Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kami, itulah yang dapat menolong kami untuk keluar dari ikatan hawa nafsu duniawi kami dan menjauhkan kami dari keinginan-keinginan diri yang mematikan kasih karunia Allah di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk rekan-rekan pemuda saat ini. Tuhan yang menolong setiap keberadaan mereka, segala situasi, pergumulan, kondisi kehidupan, baik keluarga maupun secara pribadi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Adapun pergumulan-pergumulan itu mungkin berat ataupun ringan, tapi Tuhan sendirilah yang tetap senantiasa memberikan pertolongan dan tangan pengasihan-Nya. Kami terus berdoa Tuhan supaya di dalam kuasa yang Kristus nyatakan melalui kematian dan kebangkitan-Mu, itu akan terus memampukan dan menolong kami sebagai anak-anak muda hidup di dalam kasih karunia-Mu dan berhasil mematikan setiap hawa nafsu keduniawian kami di dalam kasih Kristus yang besar yang sudah diberikan kepada setiap kami. Bahwa kami untuk semakin mencintai dan mengasihi Tuhan, ingatkan kami untuk tetap senantiasa berfokus kepada Kristus, sehingga apapun yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi ini, kehidupan kami terus-menerus boleh ditemukan, boleh dikuatkan di dalam kasih karunia yang sejati. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami selanjutnya, keluarga kami, bangsa kami, dan dalam segala situasi apapun, biarlah Tuhan terus bekerja memberikan kami kekuatan dan kemampuan yang bisa menolong kami menjadi orang-orang yang terus mencintai dan mengasihi Tuhan dan berdampak bagi lingkungan sekitar kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur
menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.